Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang menerima Al-Quran sebagai keputusan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah, salatu wa salaman ala sayyidina Muhammadir Rasulillah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dalam acara kesayangan kita semua, yaitu mengaji bareng Ustadz Alif Lam Mim, Istiqomah bersama Al-Quran. Alhamdulillah kita hari ini sedang berada di bulan Ramadan penghujung. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Dan di bulan Ramadan ini ada dua kejadian atau dua hal yang luar biasa. Yang pertama ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan yang kedua Idul Fitri. Nah, untuk Lailatul Qadar itu merupakan satu momen yang sangat luar biasa. Momen yang besar. Sehingga disebut Lailatul Qadar. Sehingga banyak orang yang mendapatkan atau mencari supaya dia ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan Lailatul Qadar itu tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Qadar. Khusus nama suratnya juga surat Al-Qadar. Yaitu surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Nah, dari ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu Lailatul Qadar sangat populer. Sehingga pasti kita akan bertanya, apa sih rahasia di balik Lailatul Qadar itu? Nah, insya Allah kita akan bersama-sama membahas hal ini tentang rahasia di balik Lailatul Qadar. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan ayat tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu penjelasan atau berita khobar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai maklumat bil khusus kepada Nabi Muhammad, umumnya kepada kita semua sebagai umat Islam, tentang kapan diturunkannya Al-Quran. Dan itu bersambung, berkesinambungan dengan ayat saum. Jadi kita urut dulu ya dari ayat saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian itu puasa. Pertanyaannya, kapan puasa itu? Ya, kapan puasa itu? Syahrul Ramadan. Puasa itu di bulan Ramadan. Tapi ingat ke depannya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ini sangat berkesinambungan. Pertamanya Allah memerintahkan puasa. Pertanyaannya, kapan puasa? Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu apa? Bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi antara turun Al-Quran dan perintah puasa itu berkesinambungan. Satu sisi Allah menginformasikan kapan waktunya puasa. Di sisi lain Allah mengungkap kenapa puasa di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian bertanya lagi, kapan, tanggal berapa, pada malam apa di bulan Ramadannya itu Al-Quran diturunkan? Jawab lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di bulan Ramadan itu kan ada 30 hari, ada yang 29 hari. Tanggal keberapa? Jawabannya, sesungguhnya kami yang agung telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatul
Qadar pada satu malam. Malam apa? Malam 1 atau malam 2? Gak tahu. Yang penting Lailatul Qadar pada malam penentuan. Dan di sini berdasarkan hadis dan kaul ulama, ada yang mengatakan, ada yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu berada pada hari-hari ganjil, tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Itu waktunya Allah menurunkan Al-Quran yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sehingga Lailatul Qadar itu diungkapkan dalam surat Al-Qadar berikutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sudahkah kalian menemukan Lailatul Qadar itu? Tahukah kalian apa Lailatul Qadar? Allah juga jelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kenapa demikian? Nah, masalah jawabannya ada tadi. Karena pada malam itu, malam diturunkannya Al-Quran. Nah, kita kait dulu dengan sejarah. Jadi begini, Allah yang Maha Suci. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Innahu laqasamul law ta'lamuna adim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Jauh-jauh Al-Quran itu disimpan di tempat suci, yaitu kitabim maknun, lauh mahfud, la yamassuhu illal mutahharun, yang selalu terjaga. Tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang disucikan, dan diturunkan dari lauh mahfud ke dunia. Dari lauh mahfud diturunkan ke langit dunia di suatu tempat yang bernama Baitul Izzah, itu pada Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar, Lailah artinya malam, Qadar artinya keputusan. Jadi Lailatul Qadar itu malam keputusan. Bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah, yang selalu berharap bertemu dengan Lailatul Qadar. Satu kunci rahasia untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, yaitu apa? Terima takdir. Dan itu ada dalam rukun iman yang terakhir, yang keenam. Iman kepada wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Rukun iman itu adalah mengimani kepada qadar, takdir, keputusan Allah yang telah Allah rencanakan, yang telah Allah tulis di lauh mahfud. Khairihi wa syarrihi minallah, yang baik, yang buruk itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan isi dari takdir atau keputusan Allah itu adalah nuzulul Quran, Al-Quran. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang menerima Al-Quran sebagai keputusan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Sehingga ketika kita mengamalkan Al-Quran tidak ada tawar-menawar. Laksanakan Al-Quran. Khairihi wasarihi, baik itu terasa baik oleh kita maupun terasa buruk oleh kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Karena segala sesuatu bisa jadi manusia itu merasa cinta kepada sesuatu padahal itu jelek. Kadang benci kepada sesuatu padahal itu baik. Dalam Al-Quran pun sama. Ada yang terasa berat dan ada yang terasa ringan. Ada yang terasa enak, ada yang terasa tidak enak. Tapi yang enak itu mungkin tidak enak. Yang tidak enak, ya itulah yang dapat membuat kita menjadi enak. Gitu kan? Itu gambaran Al-Quran. Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia ke bumi, ke Nabi Muhammad SAW, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Atau 2 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sahru Ramadanal ladzi unzila fihil Quran. Tanggal 17 Ramadan. Allah menugaskan malaikat Jibril
untuk menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rahasia di balik Lailatul Qadar itu dua. Pertama, terima Al-Qur'an secara ijmal, secara keseluruhan. Terima dulu aja. Seperti kita diberi sesuatu yang besar. Kalau saya diberi oleh seseorang 1 unit kapal terbang. Maukah Anda menerima pemberian 1 unit kapal terbang dari saya? Kata dia pada saya jawab, iya mau, terima saja. Walaupun saya bukan pilot. Walaupun saya tidak tahu untuk di mana itu disimpannya. Yang penting ketika kita diberi, terima. Walaupun itu seunit kapal terbang. Terima aja. Gitu kan. Setelah diterima, baru kita berpikir bagaimana cara memanfaatkan kapal terbang itu. Nah, itu kan, bagaimana kita mensikapinya. Al-Quran terima secara seluruhnya, seutuhnya terima, 30 juz terima, 6.666 ayat terima. Nah setelah itu, yang kedua, secara berangsur-angsur Nabi Muhammad menerima Al-Quran itu dalam kurun waktu 23 tahun. Jadi yang kedua, untuk mengamalkannya, kita sifatnya itu kalau dalam bahasa Sunda itu kereyeh saeutik saayat demi saayat, tobakon an tobakin, kita belajar membacanya, belajar menghafalnya, belajar memahaminya, kemudian kita belajar mengamalkannya sedikit demi sedikit. Suatu saat pasti akan selesai. Rasul pun 23 tahun. Kita pun sama seperti itu. Amalkan Al-Quran, apa yang kita mampu hari ini, kita amalkan. Amalkanlah itu. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Jika kamu tidak bisa melakukan seluruhnya secara serentak, sempurna, maka jangan ditinggalkan semua. Artinya, kereyeh, nikreh, najan pateh, gunung oge bakal ayahana pun mumuncangan. Cek bahasa kolot mah. Najan berat, ripuh, Quran teh 30 juz. Tapi ketika kita amalkan sedikit demi sedikit, insya Allah akan selesai. Itu barangkali hikmah atau rahasia di balik Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada ibadah 1000 bulan, yaitu menerima Al-Quran dengan seutuhnya dan mengamalkan dengan bertahap. Shadaqallahul adzim. Barakallahu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.